Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Puji Wahono selaku dosen pengampu mata kuliah Strategic Management. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Building Competitive Advantage through Functional Level Strategies. Boleh di next. Nah, adapun anggota dari kelompok 4 yaitu ada Ahmad Najmi Salim, Aulia Febrianti, Tegar Hanafi, dan saya sendiri Fionila Pradiwi. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam dikarenakan kendala jaringan. Selanjutnya itu dalam chapter ini kita akan membahas lebih mengenai fungsional level strategis atau strategis tingkat fungsional, yakni strategis yang ditunjukkan untuk meningkatkan efektivitas operasi perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai efisiensi, kualitas, inovasi, daya tanggap pelanggan yang unggul. Next. Yang pertama ada efisiensi and economies of scale. Skala ekonomi adalah pengurangan biaya per unit yang terkait dengan skala output yang besar. Sebagai contohnya, jika ada skala ekonomi yang signifikan, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan menekan harga dan meningkatkan volume. Contohnya, biaya pembelian mesin, menyiapkan mesin untuk proses produksi, individu, membangun fasilitas, iklan, dan penelitian. Dan yang terakhir itu ada pengembangan R&D. Bisa di next. Yang kedua ada efficiency and learning effect. Efek pembelajaran adalah penghematan biaya yang berasal dari pembelajaran dengan melakukan tenaga kerja. Misalnya belajar dengan pengulangan bagaimana cara terbaik untuk melakukan suatu tugas. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja meningkat dari waktu ke waktu dan biaya per unit menurun karena individu mempelajari cara yang paling efisien untuk melakukan tugas tertentu. Next. Selanjutnya ada efisiensi dan kurva pengalaman. Kurva pengalaman mengacu pada penurunan struktur biaya secara sistematis dan akibat penurunan biaya unit yang telah diamati terjadi selama masa pakai suatu produk. Menurut konsep kurva pengalaman, biaya produksi per unit untuk produksi biasanya menurun dari jumlah tertentu setiap kali akumulasi output produk berlipat ganda. Next. Selanjutnya ada efisiensi sistem produksi fleksibel dan mass customization. Inti dari konsep skala ekonomi adalah gagasan bahwa struktur biaya yang lebih rendah melalui produksi massal dari output yang terstandarisasi merupakan cara terbaik untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Implisit dalam gagasan ini adalah antara biaya unit dan variasi produk. Next. Selanjutnya ada marketing dan efisiensi. Strategi pemasaran yang diadopsi perusahaan dapat berdampak besar pada efisiensi dan struktur biaya. Strategi pemasaran mengacu pada posisi yang diambil perusahaan terkait dengan segmentasi pasar, penetapan harga, promosi, periklanan, desain produk, dan distribusi. Juga ada beberapa langkah menuju efisiensi yang jelas lebih besar terbilang cukup jelas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya di materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu ini pertama bisa teman-teman lihat di sini dengan sesuai dengan judulnya How an Enterprise Can Use Functional Level Strategies to Increase Its Quality. Nah jadi ada jadi caranya itu ada tiga yaitu Materials Management, Just-in-time System, dan juga efisiensi. Dan itu dibagi 4 menjadi R&D strategi dan efisiensi, Human Resource Strategy and efisiensi, Information System dan efisiensi, dan juga Infrastructure and efisiensi. Nah, oke, buat yang pertama R&D Strategy and efisiensi. Jadi peran penelitian dan pengembangan R&D yang unggul dalam membantu perusahaan mencapai efisiensi yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih rendah itu ada dua ya teman-teman. Pertama yaitu ada fungsi lead back. Ya, fungsi lead back ini dapat meningkatkan efisiensi dengan merancang produk yang mudah dibuat dengan mengurangi jumlah komponen yang membentuk suatu produk. Nah, R&D ini dapat secara dramatis mengurangi waktu perakitan yang diperlukan, yang menghasilkan produktivitas karyawan yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan profitabilitas yang lebih tinggi. Sebagai contohnya nih teman-teman, setelah Texas Instruments mendesain ulang mekanisme penampakan inframerah yang dipasoknya ke Pentagon, mereka ini menemukan bahwasanya
mereka telah mengurangi jumlah komponen dari 47 menjadi 12. Jumlah langkah perakitan dari 56 itu menjadi 13. Waktu yang dihabiskan untuk membuat suatu logam dari 757 menit per unit menjadi 219 menit per unit. Jadi sangat-sangat kecil sekali ya. Dan juga waktu perakitan unit dari 129 menit menjadi 20 menit. Benar-benar jadi simple banget untuk suatu produksi. Nah, hasilnya adalah penurunan biaya produksi yang substansial. Desain untuk manufaktur itu membutuhkan koordinasi yang erat antara fungsi produksi dan R&D perusahaan. Tim lintas fungsi yang terdiri dari personel produksi dan R&D juga bekerja sama dalam mencapai hal ini dengan baik. Nah, inovasi proses ini adalah cara kedua di mana fungsi R&D ini dapat membantu perusahaan mencapai struktur biaya yang lebih rendah. Inovasi proses ini suatu cara yang baru dan unik ya teman-teman, yang dapat digunakan dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensinya. Nah, inovasi proses ini seringkali menjadi sumber utama keunggulan kompetitif. Nah, sebagai contoh, keunggulan kompetitif Toyota itu sebagian didasarkan pada penemuan perusahaan akan proses manufaktur baru yang fleksibel, yang secara dramatis ini mengurangi waktu penyiapan, yang dimana inovasi proses ini juga memungkinkan Toyota untuk memperoleh keuntungan efisiensi yang terkait dengan sistem manufaktur fleksibel bertahun-tahun di lebih depan dibandingkan dengan pesaingnya. Oke, kemudian yang kedua yaitu ada human resource strategy and efficiency. Nah, produktivitas karyawan itu adalah salah satu penentu utama efisiensi, teman-teman. Struktur biaya dan profitabilitas perusahaan 17 karyawan manufaktur yang produktif itu dapat menurunkan harga pokok penjualan sebagai presentasi dari pendapatan. Tenaga penjualan yang produktif itu juga dapat meningkatkan pendapatan penjualan untuk tingkat biaya tertentu. Dan karyawan yang produktif dalam fungsi lead back yang tadi sudah disebutkan dapat meningkatkan persentase pendapatan yang dihasilkan dari produk baru untuk tingkat biaya lead back tertentu. Dengan demikian, karyawan yang produktif ini dapat menurunkan biaya untuk menghasilkan pendapatan, meningkatkan laba atas penjualan, dan dengan demikian dapat meningkatkan laba atas modal yang diinvestasikan perusahaan. Nah, tantangan bagi fungsi sumber daya manusia perusahaan itu menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Di antaranya pilihannya seperti menggunakan strategi perekrutan tertentu atau ya strategi perekrutan, melatih karyawan, mengorganisir tenaga kerja ke dalam tim yang dapat mengatur diri sendirinya, dan menghubungkan gaji dengan kinerja. Nah, kita akan bahas nih. Yang pertama, strategi perekrutan. Nah, banyak perusahaan yang terkenal dengan karyawan yang produktif mencurahkan perhatian yang cukup besar pada perekrutan. Contohnya, Southwest Airlines memperkerjakan orang-orang yang memiliki sikap positif dan bekerja dengan baik dalam tim karena perusahaan ini percaya bahwasanya orang yang memiliki sikap positif akan bekerja keras dan berinteraksi dengan baik dengan pelanggan, sehingga membantu menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, kemudian ada contoh lainnya. Nucor mempekerjakan orang-orang yang mandiri dan berorientasi pada tujuan, karena karyawan yang bekerja dalam tim yang mengelola diri sendiri membutuhkan keterampilan ini untuk bekerja dengan baik. Seperti yang ditujukan oleh contoh-contoh tersebut, teman-teman, penting untuk memastikan bahwasanya strategi perekrutan perusahaan konsisten dengan organisasi internal, budaya, dan prioritas strategis perusahaan. Nah, orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan ini juga harus memiliki atribut yang sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pelatihan karyawan. Nah, karyawan ini merupakan masukan utama dalam proses produksi. Mereka inilah yang sangat terampil dalam melakukan tugas dengan lebih cepat dan lebih akurat, dan lebih mungkin mempelajari tugas-tugas kompleks yang terkait dengan banyak metode produksi modern daripada individu dengan keterampilan yang lebih rendah. Nah, pelatihan ini meningkatkan tingkat keterampilan karyawan, sehingga produktivitas perusahaan ini dapat memperoleh keuntungan efisiensi yang terkait dengan pembelajaran dan juga eksperimen dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang tadi sudah disebutkan, yaitu tim pengelola mandiri atau mengelola mandiri ya, seperti self. Ibaratkan kayak kalau seandainya apa namanya, ya belajar sendiri gitu. Nah, penggunaan tim pengelola mandiri ini yang anggotanya mengkoordinasikan kegiatan mereka sendiri dan membuat keputusan perekrutan, pelatihan, pekerjaan, dan imbalan mereka sendiri. Nah, ini harus menyebar dengan cepat. Nah, tim ini biasanya terdiri dari 5 hingga 15 karyawan yang menghasilkan seluruh produk atau melakukan seluruh tugas. Dan anggota tim ini mempelajari semua tugas tim dan berotasi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Dikarenakan tenaga kerja yang lebih fleksibel adalah salah satu hasilnya, di mana anggota tim dapat menggantikan rekan kerja yang tidak hadir dan mengambil alih tugas manajerial seperti menjadwalkan pekerjaan dan hiburan, memesan bahan, dan juga merekrut anggota baru.
Nah, tanggung jawab yang lebih besar yang diberikan kepada anggota tim dan pemberdayaan yang disyaratkannya dipandang sebagai motivator atau pemberdayaan adalah suatu proses memberikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada karyawan tingkat bawah. Nah, orang seringkali itu merespon dengan baik ketika diberi otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar, di mana bonus kinerja yang dikaitkan dengan produksi tim dan target kualitas itu dapat berfungsi dengan sebagai motivator tambahan. Nah, efek dari memperkenalkan tim itu dilaporkan dapat meningkatkan produktivitas sebesar 30% ya, atau lebih, dan meningkatkan kualitas produk secara substansial, di mana penghematan biaya lebih lanjut itu akan muncul dari menghilangkan supervisor dan menciptakan hierarki organisasi atau perusahaan yang lebih datar, dan juga menurunkan struktur biaya di perusahaan. Nah, di perusahaan manufaktur, mungkin cara yang paling ampuh ini teman-teman, untuk menurunkan struktur biaya dengan menggabungkan tim yang mengelola sendiri dengan sel manufaktur yang fleksibel. Seperti contoh, setelah diperkenalkannya teknologi manufaktur fleksibel dan praktik kerja berdasarkan tim swakelola, pabrik General Electric atau GE di Salisbury, North Carolina, meningkatkan produktivitas hingga 250% dibandingkan dengan pabrik GE yang memproduksi produk yang sama dalam 4 tahun sebelumnya. Namun, tim ini bukanlah suatu hal yang pasti. Di perusahaan manufaktur, tim itu bisa jadi tidak memenuhi potensinya, kecuali jika diintegrasikan dengan teknologi-teknologi manufaktur yang fleksibel, yang maju juga. Selain itu, tim juga menempatkan banyak tanggung jawab nih, menempatkan banyak tanggung jawab manajemen pada anggota tim, dan membantu anggota tim untuk mengatasi tanggung jawab ini, itu kadang membutuhkan pelatihan yang substansial, membutuhkan pelatihan yang sering dilupakan oleh banyak perusahaan karena terburu-buru untuk menekan biaya. Tergesa-gesa ini dapat menghasilkan tim yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, kemudian yang terakhir yang tadi sudah disebutkan, itu adalah kita harus pay for kinerja mereka gitu. Nah, kita nggak heran kalau menghubungkan gaji dengan kinerja itu dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan nih teman-teman. Namun, masalahnya nggak sesederhana hanya dengan memperkenalkan sistem pembayaran intensif. Penting teman-teman tahu juga untuk mendefinisikan jenis kinerja pekerjaan apa yang akan dihargai dan bagaimana caranya. Beberapa perusahaan paling efisien di dunia itu menyadari bahwasanya kerjasama di antara para karyawan itu diperlukan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, mengaitkan upah dengan kinerja kelompok atau tim. Slide-nya Seperti tetap contoh, ya? ya Pak, Tetap. Oke. ini masih di Human Resource Strategy and Efficiency. Nah, seperti contoh, Nucor Steel ini membagi tenaga kerjanya ke dalam tim-tim yang terdiri dari sekitar 30 orang dengan gaji bonus yang mencapai 30% dari gaji pokok yang dikaitkan dengan kemampuan tim untuk memenuhi sasaran produktivitas dan kualitas. Nah, jadi kita ini berkaitan untuk menciptakan intensif yang kuat bagi individu untuk bekerja sama satu sama lain dalam mengejar tujuan tim, yaitu memfasilitasi kerja tim. Nah, itu ada beberapa poin tambahan dari Human Resource Strategy dan efisiensi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Information System and Efficiency. Nah, dengan penyebaran penggunaan komputer yang cepat pada saat ini, ledakan pertumbuhan internet dan ledakan pertumbuhan internet dan penyebaran serat optik bandwidth tinggi ini dapat membantu perusahaan mendapatkan suatu sistem dan juga efisiensi yang lebih terbaru. Seperti contoh perusahaan Cisco. Banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis web untuk mengurangi biaya koordinasi antara perusahaan dengan pelanggannya dan perusahaan dengan pemasoknya. Nah, dengan menggunakan program berbasis web untuk mengotomatisasi interaksi pelanggan dan juga pemasok, mereka dapat secara substansial mengurangi jumlah orang yang diperlukan untuk mengelola antarmuka ini, sehingga dapat mengurangi biaya. Nah, kemudian yang terakhir ada infrastruktur and efficiency. Nah, jadi infrastruktur perusahaan yaitu struktur, budaya, gaya kepemimpinan dan strategis dan sistem kontrolnya ini menentukan konteks di mana semua aktivitas penciptaan nilai lainnya berlangsung. Oleh karena itu, dapat meningkatkan infrastruktur ini dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan menurunkan struktur biayanya. Nah, di atas semua itu, infrastruktur yang tepat dapat membantu menumbuhkan komitmen perusahaan terhadap efisiensi dan mendorong kerjasama di antara berbagai fungsi untuk mencapai tujuan efisiensi. Nah, boleh di next. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, pada tabel ini adalah primary roles of value creation function in achieving superior efficiency. Nah, jadi ini dalam tabel ini adalah roles atau tugas poin-poin penting, value-value penting dalam
mengachieve superior suatu efisiensi yang baik gitu ya. Bisa seperti teman-teman lihat dalam infrastruktur, mereka company provide wide commitment to efficiency. Nah, kemudian yang kedua, facilitate cooperation among function, production, dalam produksi ketika diperbolehkan, pursue economies of scale and learning economics. Dan yang kedua, implement flexible manufacturing system. Dan kemudian yang pada marketing, where appropriate, adopt aggressive marketing to write down the experience curve. Kemudian yang kedua, limit customer defection rates by building brand loyalty. Kemudian yang keempat, material management. Nah, dalam material management ini ada dua, implement JIT system dan juga mengimplementasikan supply chain coordination. Nah, kemudian pada bagian R&D yang tadi sudah disebutkan, desain produk for ease manufacture, dan kemudian yang kedua, seek process innovation, untuk mencari inovasi-inovasi, proses-proses inovasi. Nah, kemudian pada bagian information system, di mana perusahaan dapat menggunakan information system untuk mengautomasi suatu proses. Kemudian yang kedua, menggunakan informasi sistem untuk mengurangi biaya koordinasi. Nah, kemudian yang terakhir ada human resource, di mana intuitive training program to build skill, implement self-managing team, dan implement pay for performance. Seperti yang tadi sudah disebutkan mengenai human resource. Boleh di next? Nah, pada materi sebelumnya ini kita sudah tahu bahwasanya kualitas ini dapat dipikirkan dalam dua dimensi ya teman-teman ya, di mana kualitas sebagai keandalan dan kualitas sebagai keunggulan ya. Nah, produk berkualitas tinggi ini dapat diandalkan, melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tujuan perancangnya, dan dianggap oleh konsumen memiliki atribut yang unggul. Nah, kita bisa mencatat bahwasanya kualitas yang unggul ini memberikan dua keuntungan bagi perusahaan nih. Pertama, reputasi yang kuat untuk kualitas memungkinkan perusahaan untuk membedakan produknya dari produk yang ditawarkan oleh pesaing, sehingga menciptakan nilai lebih di mata pelanggan dan memberikan perusahaan pilihan untuk mengenakan harga premium untuk produknya. Kemudian yang kedua, menghilangkan cacat atau kesalahan dari proses produksi akan mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, menurunkan struktur biaya perusahaan, dan meningkatkan probabilitas. Sebagai contohnya, mengurangi jumlah yang defek dalam proses produksi perusahaan ini akan menurunkan harga pokok penjualan sebagai persentase dari pendapatan, sehingga meningkatkan laba atas penjualan dan laba atas modal yang diinvestasikan. Nah, pada bagian ini kita akan melihat lebih dalam tentang apa yang dapat dilakukan oleh para manajer untuk meningkatkan keandalan dan atribut-atribut lain dari penawaran produk perusahaan. Nah, kemudian ini kita akan bahas mengenai attaining superior reliability. Nah, suatu tools utama yang sekarang digunakan oleh sebagian besar manajer untuk meningkatkan penawaran produk mereka itu adalah metodologi peningkatan Six Sigma Quality. Nah, metodologi Six Sigma ini merupakan keturunan langsung dari filosofi Total Quality Management atau TQM yang diadopsi secara luas. Pertama kali oleh perusahaan-perusahaan Jepang dan kemudian oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, konsep TQM ini dikembangkan oleh sejumlah konsultan manajemen Amerika Serikat, termasuk Edward Deming, Joseph Juran, dan juga Avi Feigenbaum. Nah, pada awalnya konsultan ini hanya mendapatkan sedikit pengikut di Amerika Serikat, namun para manajer Jepang menerima ide-ide mereka dengan antusias, bahkan menamai penghargaan tahunan utama mereka untuk keunggulan manufaktur dengan nama Deming. Ya. Nah, filosofi yang mendasari TQM seperti yang diartikulasikan oleh Deming itu didasarkan pada reaksi berantai 5 langkah. Jadi yang pertama, itu ada kualitas yang lebih baik, berarti biaya berkurang karena lebih sedikit pengerjaan ulang, lebih sedikit kesalahan, lebih sedikit penundaan, dan penggunaan waktu serta bahan yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, hasilnya produktivitas itu akan meningkat. Kemudian, kualitas yang lebih baik akan meningkatkan pangsa pasar dan memungkinkan perusahaan untuk menaikkan harga. Kemudian harga yang lebih tinggi meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memungkinkannya untuk tetap bertahan dalam bisnis. Kemudian yang kelima, dengan demikian perusahaan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Nah, dengan prinsip-prinsip tersebut, dasar-dasar prinsip tersebut, Deming mengidentifikasi sejumlah langkah yang harus menjadi bagian dari program peningkatan kualitas atau si Six Sigma metodologis ini. Yang pertama, manajemen ini harus memiliki filosofi bahwasanya kesalahan, suatu defek, dan bahan berkualitas buruk tidak dapat diterima dan harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, kualitas pengawasan ini harus ditingkatkan dengan memberikan lebih banyak waktu bagi para supervisor untuk bekerja dengan karyawan dan memberikan keterampilan yang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga,
manajemen ini harus menciptakan lingkungan di mana karyawan tidak akan takut untuk melaporkan masalah atau merekomendasikan perbaikan. Kemudian yang keempat, standar kerja ini tidak hanya didefinisikan sebagai angka atau kuota, tetapi juga harus mencakup berbagai gagasan tentang kualitas untuk mendorong produksi output yang bebas dari defek. Kemudian yang kelima, manajemen ini bertanggung jawab untuk melatih karyawan dalam keterampilan baru untuk mengimbangi perubahan di tempat kerja mereka. Dan yang keempat, mencapai kualitas yang baik membutuhkan komitmen dari semua orang di perusahaan atau membutuhkan kerjasama dari semua orang yang ada di perusahaan. Nah, namun perlu teman-teman tahu bahwasanya bisnis-bisnis orang Barat ini tidak menyadari pentingnya konsep TQM, maka sehingga pada saat itu Jepang ini naik ke peringkat teratas kekuatan ekonomi pada tahun 1980-an. Sejak saat itu program peningkatan kualitas telah menyebar dengan cepat ke seluruh industri Barat, bahkan di Asia juga dipakai gitu ya. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang Implementing Reliability Improvement Methodologies atau menerapkan metodologi peningkatan keandalan. Nah, di antara perusahaan-perusahaan yang telah berhasil mengadopsi metodologi peningkatan kualitas, ada beberapa hal yang menonjol. Yang perlu ditekankan terlebih dahulu adalah bahwa peningkatan keandalan produk merupakan proses lintas fungsi. Nah, implementasinya itu membutuhkan kerjasama yang erat di antara semua fungsi dalam mengejar tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas. Adapun peran-peran yang dimainkan oleh berbagai fungsi dalam menerapkan metodologi peningkatan keandalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajer senior harus menyetujui program peningkatan kualitas dan mengkomunikasikan pentingnya program tersebut bagi organisasi. Yang kedua, jika program peningkatan kualitas ingin berhasil, individu harus diidentifikasi untuk memimpin program tersebut. Lalu yang ketiga, metodologi peningkatan kualitas mengajarkan perlunya mengidentifikasi kecacatan yang muncul dari proses, melacaknya ke sumbernya, mencari tahu apa yang menyebabkan kecacatan tersebut, dan melakukan koreksi agar tidak terulang kembali. Nah, untuk menemukan kecacatan, metodologi peningkatan kualitas mengandalkan penggunaan prosedur statistik untuk menunjukkan variasi kualitas barang atau jasa. Setelah variasi diidentifikasi, variasi tersebut harus ditelusuri ke sumbernya dan dihilangkan. Nah, salah satu teknik yang sangat membantu dalam melacak kecacatan ke sumbernya itu adalah dengan mengurangi ukuran lot untuk produk yang diproduksi. Nah, dengan mengurangi ukuran lot tersebut, berarti bahwa ketika produk cacat yang diproduksi itu tidak akan banyak diproduksi, sehingga mengurangi pemborosan. Nah, teknik manufaktur yang fleksibel dapat digunakan untuk mengurangi ukuran lot tanpa menaikkan biaya. Lalu yang keempat, kunci lain dari setiap program peningkatan kualitas adalah menciptakan metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas. Di perusahaan jasa, metrik yang sesuai dapat dirancang dengan sedikit kreativitas. Selanjutnya yang kelima, setelah metrik dirancang, langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran kualitas yang menantang dan menciptakan insentif untuk mencapainya. Nah, salah satu cara untuk menciptakan insentif untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan menghubungkan imbalan, seperti gaji bonus dan peluang promosi. Lalu yang keenam, karyawan di lantai pabrik dapat menjadi sumber ide utama untuk meningkatkan kualitas produk, sehingga karyawan ini harus berpartisipasi dan harus dimasukkan ke dalam program peningkatan kualitas. Yang selanjutnya, sumber utama dari barang jadi yang berkualitas rendah adalah komponennya yang berkualitas rendah. Nah, untuk mengurangi kecacatan produk, perusahaan harus bekerja sama dengan pemasoknya untuk meningkatkan kualitas komponen yang mereka pasok. Yang kedelapan, semakin banyak langkah perakitan yang dibutuhkan untuk sebuah produk, maka semakin banyak juga peluang terjadinya kesalahan. Nah, oleh karena itu, mendesain produk dengan lebih sedikit komponen seringkali menjadi komponen utama dalam program peningkatan kualitas. Yang terakhir, menerapkan metodologi peningkatan kualitas membutuhkan komitmen di seluruh organisasi dan kerjasama yang substansial di antara berbagai fungsi. Boleh di next? Nah, selanjutnya, improving quality as excellence, atau meningkatkan kualitas sebagai keunggulan.
Nah, produk dapat dibedakan berdasarkan atribut yang secara kolektif mendefinisikan keunggulan produk. Atribut-atribut ini meliputi bentuk, fitur, kinerja, daya tahan, dan gaya suatu produk. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat menciptakan kualitas sebagai keunggulan dengan menekankan atribut layanan yang terkait dengan produk, seperti kemudahan pemesanan, pengiriman yang cepat, pemasangan yang mudah, ketersediaan pelatihan dan konsultasi pelanggan, dan layanan pemeliharaan. Nah, diferensiasi juga dapat didasarkan pada atribut orang-orang di perusahaan yang berinteraksi dengan pelanggan ketika melakukan pembelian produk, seperti kompetensi, kesopanan, kredibilitas, daya tanggap, dan komunikasi mereka. Nah, untuk mencapai persepsi kualitas yang tinggi pada salah satu atribut, diperlukan tindakan khusus dari para manajer. Yang pertama, penting bagi manajer untuk mengumpulkan intelijen pemasaran yang mengindikasikan atribut mana yang paling penting bagi pelanggan. Nah, contohnya itu kemudahan pemesanan dan pengiriman tepat waktu mungkin merupakan atribut yang sangat penting bagi pelanggan penjual buku online. Lalu yang kedua, setelah perusahaan mengidentifikasi atribut yang penting bagi pelanggan, perusahaan perlu mendesain produk dan layanan terkait sedemikian rupa sehingga atribut-atribut tersebut diwujudkan dalam produk. Nah, perusahaan juga perlu memastikan bahwa personel di perusahaan dilatih dengan tepat sehingga atribut yang benar ditekankan selama pembuatan desain. Lalu yang ketiga, perusahaan harus memutuskan atribut mana yang signifikan untuk dipromosikan dan bagaimana cara terbaik untuk memposisikannya di benak konsumen. Nah, sebagai contohnya itu ada perusahaan Volvo secara konsisten menekankan keamanan dan daya tahan kendaraannya dalam semua pesan pemasaran, sehingga menciptakan persepsi di benak konsumen yang didukung oleh desain produk bahwa mobil Volvo ini aman dan tahan lama. Nah, mobil Volvo juga sangat handal dan memiliki performa tinggi, tetapi perusahaan ini tidak menekankan atribut ini dalam pesan pemasarannya. Nah, sebaliknya, perusahaan Porsche menekankan kinerja dan gaya dalam semua pesan pemasarannya. Nah, dengan demikian, Porsche disposisikan secara berbeda di benak konsumen daripada perusahaan Volvo. Nah, keduanya itu dianggap sebagai produk berkualitas tinggi karena keduanya itu memiliki atribut yang unggul, tetapi atribut yang dipilih oleh masing-masing dari kedua perusahaan ini itu ditekankan sangat berbeda. Mereka dibedakan dari mobil pada umumnya dengan cara yang berbeda. Boleh di next. Nah, materi selanjutnya itu tentang achieving superior innovation atau mencapai inovasi yang unggul. Nah, inovasi adalah sumber keunggulan kompetitif yang paling penting. Nah, hal ini karena inovasi dapat menghasilkan produk baru yang lebih memuaskan kebutuhan pelanggan, dapat meningkatkan kualitas atau atribut produk yang sudah ada, dan dapat mengurangi biaya pembuatan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, oleh karena itu, mempertahankan keunggulan kompetitif membutuhkan komitmen yang berkelanjutan terhadap inovasi. Peluncuran produk baru yang sukses adalah pendorong utama profitabilitas yang unggul. Nah, banyak perusahaan yang telah membangun rekam jejak untuk inovasi yang sukses. Di antaranya adalah Apple yang keberhasilannya itu meliputi iPod, iPhone, dan iPad. Lalu ada Pfizer, sebuah perusahaan obat yang selama tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an menghasilkan 8 obat laris baru. Lalu ada Intel yang secara konsisten berhasil memimpin dalam pengembangan mikroprosesor baru yang inovatif untuk menjalankan komputer pribadi. Next. Selanjutnya, the high failure rate of innovation atau tingkat kegagalan inovasi yang tinggi. Nah, meskipun mendorong inovasi itu dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif, namun tingkat kegagalan produk baru itu yang inovatif cukup tinggi. Bukti penelitian menunjukkan bahwa hanya 10 hingga 20% dari proyek-proyek R&D besar yang adalah produknya komersial. Nah, kegagalan produk yang telah dipublikasikan dengan baik itu meliputi Newton dari Apple, yaitu komputer genggam awal yang gagal di pasar, dan Windows Mobile, yaitu sistem operasi ponsel cerdas yang dibuat oleh Microsoft yang menjadi usang di mata konsumen karena kehadiran iPhone dari Apple. Nah, adapun alasan-alasan mengapa banyak produk baru yang gagal menghasilkan keuntungan ekonomi. Yang pertama,
Banyak produk baru yang gagal karena permintaan akan inovasi pada dasarnya tidak terpenuhi. Nah, tidak mungkin untuk mengetahui sebelum pengenalan pasar apakah produk baru tersebut telah memenuhi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi dan apakah ada permintaan pasar yang cukup untuk menjustifikasi pembuatan produk tersebut. Lalu yang kedua, produk baru seringkali gagal karena teknologinya tidak dikomersialisasikan dengan baik. Nah, hal ini terjadi ketika ada permintaan pelanggan yang pasti untuk produk baru, tetapi produk tersebut tidak disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan karena faktor-faktor seperti desain yang buruk dan kualitas yang buruk. Yang ketiga, strategi positioning. Strategi positioning adalah serangkaian pilihan spesifik yang diadopsi perusahaan untuk sebuah produk berdasarkan 4 dimensi utama pemasaran, yaitu harga, distribusi, promosi, dan fitur produk. Lalu yang keempat, banyak perkenalan produk baru yang gagal karena perusahaan seringkali salah dalam memasarkan teknologi yang tidak memiliki cukup permintaan. Nah, sebuah perusahaan dapat dibutakan oleh kehebatan teknologi baru dan gagal untuk menentukan apakah ada permintaan pelanggan yang cukup untuk produk tersebut. Lalu yang terakhir, perusahaan gagal ketika produk dipasarkan secara perlahan. Nah, semakin banyak waktu yang berlalu antara pengembangan awal dan pemasaran akhir dan semakin lambat waktu siklus, maka semakin besar juga kemungkinan pesaing akan mengalahkan perusahaan tersebut dalam memasarkan dan memperoleh keuntungan sebagai penggerak utama. Ready next. Selanjutnya, reducing innovation failures atau mengurangi kegagalan inovasi. Nah, salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan oleh manajer untuk mengurangi tingkat kegagalan yang tinggi yang terkait dengan inovasi adalah dengan memastikan adanya integrasi yang erat antara R&D, produksi, dan pemasaran. Nah, salah satu cara terbaik untuk mencapai integrasi lintas fungsi adalah dengan membentuk tim pengembangan produk lintas fungsi yang terdiri dari perwakilan dari lead bank, pemasaran, dan produksi. Tujuan dari tim ini adalah untuk mengawasi proyek pengembangan produk mulai dari pengembangan konsep awal hingga pengenalan pasar. Nah, langkah-langkah untuk mengurangi kegagalan inovasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seorang manajer proyek yang memiliki status tinggi dalam organisasi dan kekuasaan serta wewenang yang diperlukan untuk mengamankan sumber daya keuangan dan manusia yang dibutuhkan tim untuk berhasil harus memimpin tim. Nah, pemimpin juga harus dapat bertindak sebagai advokat tim kepada manajer senior. Yang kedua, tim harus terdiri dari setidaknya satu anggota dari setiap fungsi atau posisi kunci. Nah, masing-masing anggota tim harus memiliki sejumlah atribut, termasuk kemampuan untuk menyumbangkan keahlian fungsional, kedudukan yang tinggi dalam fungsi mereka, kemauan untuk berbagi tanggung jawab atas hasil tim, dan kemampuan untuk mengesampingkan advokasi fungsional. Lalu yang ketiga, anggota tim harus berada di lokasi yang sama secara fisik untuk menciptakan rasa kebersamaan dan memfasilitasi komunikasi. Yang keempat, tim harus memiliki rencana yang jelas dan tujuan yang jelas, terutama yang berkaitan dengan tonggak pengembangan penting dan anggaran pengembangan. Lalu yang terakhir, setiap tim perlu mengembangkan proses komunikasi dan resolusi konfliknya sendiri. Para pemimpin juga harus mengakui kegagalan mereka sendiri jika mereka ingin mendorong anggota tim lainnya untuk secara bertanggung jawab mengidentifikasi kesalahan yang mereka lakukan. Jadi next. Nah, pada tabel ini terdapat peran utama berbagai fungsi dalam mencapai inovasi yang unggul. Nah, tabel ini memperjelas dua hal. Yang pertama, manajemen puncak harus memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi seluruh proses pembangunan. Nah, hal ini itu mencakup pengelolaan proses pembangunan dan memfasilitasi kerjasama antar fungsi. Lalu yang kedua, efektivitas penelitian dan pengembangan dalam mengembangkan produk dan proses baru bergantung pada kemampuannya untuk bekerja sama dengan pemasaran dan promosi. Responsiveness to customer atau mencapai daya tanggap unggul terhadap pelanggan.
Untuk mencapai daya tanggap yang unggul terhadap pelanggan, perusahaan itu harus memberikan pelanggan apa yang mereka inginkan pada saat mereka menginginkannya, dan dengan harga yang bersedia mereka bayar selama profitabilitas jangka panjang perusahaan itu nggak terganggu dalam proses tersebut. Nah, daya tanggap pelanggan ini adalah atribut pembeda penting yang dapat membantu membangun loyalitas merek. Diferensiasi produk yang kuat dan loyalitas merek ini memberi perusahaan lebih banyak pilihan harga, seperti perusahaan itu dapat menetapkan harga premium untuk produknya, atau perusahaan itu menjaga harga tetap rendah untuk menjual lebih banyak barang dan jasa kepada pelanggan. Nah, mencapai daya tanggap yang unggul terhadap pelanggan ini berarti memberikan nilai kepada pelanggan, dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi proses produksi perusahaan dan kualitas produknya itu harus konsisten dengan tujuan ini. Dengan kata lain, mencapai efisiensi, kualitas, dan inovasi yang unggul adalah bagian dari pencapaian daya tanggap yang unggul terhadap pelanggan. Jadi di sini ada dua, yang pertama itu focusing on the customer, sama yang kedua itu satisfying customer need. For the next. Nah, yang pertama focusing on the customer atau berfokus pada pelanggan. Sebuah perusahaan itu nggak dapat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan kecuali perusahaan itu mengetahui apa kebutuhan tersebut. Nah, oleh karena itu, langkah pertama untuk membangun daya tanggap yang unggul terhadap pelanggan adalah dengan memotivasi seluruh perusahaan untuk fokus pada pelanggan. Nah, cara untuk mencapai tujuan ini adalah yang pertama demonstrating leadership atau mendemonstrasikan kepemimpinan. Fokus pada pelanggan itu harus dimulai dari puncak organisasi. Komitmen terhadap daya tanggap yang unggul terhadap pelanggan ini membawa perubahan sikap di seluruh perusahaan yang hanya dapat dibangun melalui kepemimpinan yang kuat. Pernyataan misi yang mengutamakan pelanggan ini adalah salah satu cara untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada karyawan tentang fokus yang diinginkan. Nah, ini contoh kasusnya itu dari Tom Monaghan. Jadi ini itu adalah pendiri Domino's Pizza. Jadi Tom ini tetap dekat dengan pelanggannya dengan memakan pizza Domino's secara teratur, terus mengunjungi sebanyak mungkin toko setiap minggu, terus juga dia tuh bersedia untuk menjalankan beberapa pengiriman, dan dia juga mendesak manajer puncak lainnya itu untuk melakukan hal yang sama, untuk dekat dengan pelanggan kayak gitu. Lalu yang kedua itu shaping employee individuals, membentuk sikap karyawan. Nah, kepemimpinan saya itu nggak cukup untuk mencapai fokus pelanggan yang unggul. Semua karyawan itu harus melihat pelanggan sebagai fokus aktivitas mereka dan dilatih untuk fokus pada pelanggan, baik fungsinya pemasaran, manufaktur, penelitian, dan pengembangan atau operasi. Nah, tujuannya ini adalah membuat karyawan menganggap dirinya itu sebagai pelanggan, jadi menempatkan diri mereka itu sebagai pelanggan kayak gitu. Nah, dari perspektif tersebut, karyawan itu menjadi lebih mampu mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan dengan perusahaan. Nah, untuk memperkuat pola pikir ini, sistem insentif perusahaan itu harus menerapkan penghargaan untuk memuaskan pelanggan. Contohnya ini, contoh kasusnya ini dari Hotel Four Seasons. Jadi manajer Hotel Four Seasons ini fokus sama pelanggan. Jadi ada kisah Roy Damon. Jadi dia itu penjaga pintu di Toronto yang suka lalai memasukkan tas kerja tamu yang pengen berangkat masuk ke dalam taksinya kayak gitu. Nah, jadi karena dia lalai dan masukin tas itu, jadi penjaga pintu itu nelpon si tamu tersebut. Ternyata tamu tersebut itu adalah seorang pengacara di Washington DC, dan dia ini dia itu butuh tas kerja itu buat rapat. Nah, si Diamond ini langsung pergi ke Washington DC naik pesawat, terus ngembaliin tasnya dia tanpa izin terlebih dahulu sama atasannya kayak gitu. Nah, bukan jadi si Four Seasons ini bukan menghukum si Diamond ini karena dia itu nggak nanya dulu kepada atasannya sebelum berangkat ke Washington DC, tapi mereka itu meresponnya dengan menobatkan Diamond ini sebagai Employee of the Year. Jadi tindakan ini merupakan pesan yang kuat terhadap karyawan Four Seasons gitu, menekankan pentingnya memuaskan kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga itu knowing customer needs atau mengenal kebutuhan pelanggan. Kenali pelanggan Anda adalah salah satu kunci untuk mencapai daya tanggap yang unggul terhadap pelanggan. Mengenal pelanggan itu nggak hanya mengharuskan karyawan itu berpikir seperti pelanggan itu sendiri. Hal ini melibatkan penyampaian pendapat pelanggan dengan meminta umpan balik dari pelanggan mengenai barang dan jasa perusahaan, dan dengan membangun sistem informasi yang mengkomunikasikan umpan balik tersebut pada orang-orang yang relevan. Nah, contoh kasusnya ini misalkan seperti pengecer pakaian langsung atau Lens Asia, ini merek pakaian. Jadi melalui katalognya di internet dan operator pelayanan pelanggan, Lens End ini secara aktif
mengumpulkan komentar dari pelanggannya mengenai kualitas pakaian dan jenis barang dagangan yang ingin mereka pasok. Jadi memang desakan pelanggan itu yang awalnya mendorong perusahaan ini beralih ke segmen pakaian. Jadi Transense ini sebelumnya itu memasok peralatan untuk perahu layar melalui katalog pesanan lewat pos. Namun karena mereka itu menerima begitu banyak permintaan dari pelanggan untuk menyertakan pakaian luar ruangan dalam penawarannya, sehingga mereka menanggapinya dengan memperluas katalog untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi pakaian itu akan segera menjadi bisnis utamanya dan Lawson ini akan berhenti menjual perlengkapan perahu layar. Jadi saat ini perusahaan itu terus memperhatikan permintaan pelanggan. Setiap bulan data permintaan dan komentar pelanggan itu dilaporkan ke manajer. Jadi umpan balik ini menentukan perusahaan untuk menyempurnakan barang dagangan yang dijualnya. Jadi lini barang dagangan baru seringkali diperkenalkan sebagai respons terhadap permintaan pelanggan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu satisfying customer needs. Setelah fokus pada pelanggan menjadi bagian integral dari perusahaan, persyaratan selanjutnya ini adalah memuaskan kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi. Seperti yang telah disebutkan, efisiensi, kualitas, dan inovasi adalah kompetensi paling penting yang membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, perusahaan dapat memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi jika mereka yang pertama itu customization atau kustomisasi ya. Nah, kustomisasi ini berarti memvariasikan fitur suatu barang atau jasa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atau selera unik kelompok pelanggan. Atau dalam kasus ekstrim pelanggan individu, meskipun punya penyesuaian dan ekstensif ini dapat meningkatkan biaya, perkembangan teknologi manufaktur yang fleksibel telah memungkinkan penyesuaian produk ke tingkat yang lebih besar dibandingkan 10 hingga 15 tahun yang lalu tanpa mengalami peningkatan struktur biaya yang terlalu besar. Nah, misalnya contohnya ini ya Amazon. Jadi Amazon ini telah menggunakan teknologi berbasis web untuk mengembangkan beranda yang disesuaikan untuk setiap pengguna individu. Jadi setiap pelanggan yang mengakses Amazon.com itu dia ditawari daftar buku atau daftar musik yang direkomendasikan untuk dibeli berdasarkan analisis riwayat pembelian sebelumnya. Nah, sebuah kompetensi inilah yang menjadi keunggulan kompetitif dari si Amazon. Lalu yang kedua itu response time, ya, waktu respon. Nah, untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, perusahaan itu seringkali harus merespon permintaan pelanggan dengan sangat cepat. Apakah transaksinya berupa pengiriman produk oleh produsen, furnitur setelah dipesan, pemesanan permohonan pinjaman oleh barang, mobil pengiriman suku, dan lain-lain, transaksinya lain-lain. Nah, kita itu hidup dalam masyarakat yang serba cepat, di mana waktu adalah komoditas yang berharga. Perusahaan itu dapat memuaskan permintaan pelanggan akan respon yang cepat guna membangun loyalitas merek, membedakan produk mereka dari pesaingnya, dan dapat menetapkan harga produk yang lebih tinggi. Contohnya ini, jadi dari si Caterpillar. Caterpillar ini merupakan produsen peralatan pemindahan tanah berat yang dapat memindahkan suku cadang ke lokasi manapun di dunia dalam kurun waktu 24 jam. Waktu henti untuk peralatan konstruksi berat ini sangat memakan biaya, sehingga kemampuan Caterpillar untuk merespon dengan cepat jika terjadi kerusakan peralatan merupakan hal yang sangat penting bagi pelanggannya. Hasilnya, banyak pelanggan yang tetap setia pada Caterpillar meskipun ada persaingan harga rendah yang agresif dari Komatsu Jepang, kayak gitu. By the next. Nah, ini merupakan peran utama berbagai fungsi dalam mencapai responsif unggul terhadap pelanggan. Jadi ada fungsi pencapaian nilainya dan peran utamanya. Jadi yang pertama itu ada infrastruktur atau kepemimpinan. Nah, peran utamanya itu melalui kepemimpinan dengan memberi contoh, mengolah komitmen seluruh perusahaan terhadap sikap tanggap terhadap pelanggan. Lalu yang kedua itu produksi. Peran utamanya itu mencapai penyesuaian melalui penerapan manufaktur fleksibel dan mencapai respon cepat melalui manufaktur yang fleksibel. Lalu dari pemasaran, peran utamanya itu kenali pelanggannya dan komunikasikan umpan balik pelanggan ke fungsi yang sesuai. Lalu yang ketiga itu manajemen bahan. Itu peran utamanya mengembangkan sistem logistik yang mampu merespon dengan cepat permintaan pelanggan yang tidak terduga. Lalu yang ketiga itu R&D, jadi peran utamanya itu membawa pelanggan ke dalam proses pengembangan produk. Sistem informasi, peran utamanya itu gunakan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan daya tanggap terhadap pelanggan. Lalu
human resource-nya itu peran utamanya kembangkan program pelatihan yang membuat karyawan itu berpikir seperti pelanggan itu sendiri. Baju next. Nah, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Kan didiskusikan ya. Lebih lanjut, silakan. Ayo. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Oke, yang pertama Mulia Warahmah, silakan. Oke, makasih untuk kelompok penyaji. Izin bertanya, gimana sih cara perusahaan mengelola resiko dalam upaya mencapai superior innovation? Terima kasih. Oke, terima kasih Mulia. Selanjutnya Imelda Bella. Oke, terima kasih untuk kelompok atas pemaparan materinya. Izin bertanya, apa aja sih tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan strategi tingkat fungsional gitu? Terus bagaimana cara menanganinya, tantangan dan hambatan yang terjadi? Terima kasih. Oke, terima kasih Imelda. Selanjutnya Muhammad Zaki Arif. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kelompok 4 atas penyampaian materinya. Izin bertanya terkait dengan efektivitas ya. Bagaimana cara menentukan keputusan skala prioritas antara efektivitas dalam pengelolaan, peluang profitabilitas dan resiko kegagalan dalam setiap rencana dari pengimplementasian strategi perusahaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Siti Holifah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya, bagaimana perusahaan memastikan keamanan dan keberlanjutan inovasi di tengah persaingan pasar yang dinamis? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami izin diskusi dulu ya, Pak. Boleh. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari Mulia Warahma. Pertanyaannya itu, bagaimana perusahaan mengelola resiko dalam upaya mencapai superior innovation? Jadi jawabannya itu perusahaan itu mengelola resiko dalam upaya mencapai superior innovation itu dengan cara mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif. Nah, langkah-langkahnya itu yang dapat dilakukan yang pertama, perusahaan itu harus mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu proses inovasi seperti risiko teknis, ekonomi, dan risiko organisasi. Lalu yang kedua, evaluasi risiko. Setelah risiko itu dikenal, perusahaan itu harus membawa risiko tersebut ke tingkat risiko yang dapat diterima. Lalu yang ketiga, pengurangan risiko.
Perusahaan itu dapat mengurangi risiko dengan cara mengembangkan sistem manajemen yang efektif, memperbaiki proses, dan memperkuat kemampuan tim. Lalu yang keempat, monitoring risiko. Perusahaan itu harus dapat melakukan monitoring terhadap risiko yang dapat berubah-ubah seperti risiko ekonomi dan risiko politik. Lalu yang kelima itu pengambilan risiko. Perusahaan itu harus memilih jenis risiko yang dapat diterima dan dapat meningkatkan kinerja usaha. Lalu yang keenam, manajemen risiko berinisiatif. Jadi perusahaan itu harus mengembangkan kultur yang mempromosikan inisiatif dan kreativitas sehingga tim itu dapat mengembangkan ide baru dan mengatasi risiko yang ada. Lalu yang ketujuh, pengembangan tim. Perusahaan itu harus mengembangkan tim yang dapat mengelola risiko itu dengan baik seperti tim yang berpengalaman dan berkepribadian yang sesuai kayak gitu. Jadi dengan mengelola risiko dengan baik, perusahaan itu dapat mencapai innovation yang lebih baik guna mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari risiko yang ada. Apakah terjawab, Mulia? Terjawab Nazwa, Aulia, makasih ya. Oke, terima kasih. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Khalifah. Pertanyaannya yaitu bagaimana perusahaan memastikan keamanan dan keberlanjutan inovasi di tengah persaingan pasar yang dinamis. Nah, untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan inovasi di tengah persaingan pasar yang dinamis, memerlukan pendekatan yang holistik dan terus-menerus. Nah, berikut beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, budaya keamanan dan keberlanjutan. Perusahaan perlu membangun budaya di mana keamanan dan keberlanjutan dianggap sebagai prioritas utama oleh semua level organisasi. Hal ini mencakup penekanan pada kepatuhan terhadap peraturan, standar etis, dan praktik-praktik terbaik dalam inovasi. Yang kedua, pengujian dan evaluasi berkelanjutan. Perusahaan harus secara teratur menguji dan mengevaluasi produk dan layanan inovatif mereka untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan. Ini meliputi pengujian produk, analisis risiko, dan peninjauan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri. Yang ketiga, penggunaan teknologi canggih. Dengan menerapkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, analitik data, dan keamanan cyber dapat membantu perusahaan mendeteksi dan mencegah risiko yang terkait dengan inovasi mereka. Yang keempat, responsif terhadap perubahan. Dalam pasar yang dinamis, perusahaan perlu dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan pelanggan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan inovasi mereka. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan. Dengan mengedukasi karyawan tentang pentingnya keamanan dan keberlanjutan dalam inovasi, serta memberikan pelatihan terkait keamanan produk dan praktik-praktik terbaik, merupakan langkah penting dalam memastikan kesadaran dan keterampilan yang tepat di seluruh organisasi. Nah, dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa inovasi mereka tetap aman dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang dinamis. Apakah terjawab, Khalifah? Sudah terjawab. Terima kasih, Vio. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Zaki. Pertanyaannya tadi itu bagaimana cara menentukan keputusan skala prioritas antara efektivitas dalam pengelolaan, peluang profitabilitas, dan risiko kegagalan dalam setiap rencana strategi perusahaan. Oke, jadi kalau menurut saya itu jawabannya itu adalah dari analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT itu alat yang sangat-sangat berguna ya untuk memahami faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kesuksesan suatu perusahaan. Nah, jadi ini ada sekitar 5 tahap. Jadi pertama, jadi perusahaan harus memastikan bahwasanya mereka itu mengerti analisis SWOT dengan baik. Nah, sebelum menetapkan skala prioritas, perusahaan harus memahami dengan baik apa itu analisis SWOT dan bagaimana cara melakukannya atau penerapannya. Nah, kekuatan dan kelemahan ini berasal dari dalam organisasi atau perusahaan. Sementara peluang dan ancaman berkaitan dengan faktor-faktor eksternal seperti pasar dan pesaing, seperti yang kita tahu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah klasifikasikan faktor-faktor utama, di mana perusahaan harus mengelompokkan faktor-faktor ke dalam kategori yang relevan. Misal kekuatan dan kelemahan internal dapat dikategorikan menjadi faktor operasional. Kemudian yang ketiga itu harus menentukan bobot dan skala prioritasnya. Perusahaan harus memberikan bobot pada masing-masing faktor yang telah diidentifikasi. Nah, perusahaan ini dapat menggunakan skala numerik 1-5 untuk mengukur nilai tingkat kepentingan bobotnya tersebut.
Nah, perusahaan harus memprioritaskan faktor-faktor berdasarkan bobot dan relevansinya. Kemudian yang keempat itu perusahaan harus memperhatikan hubungan antara faktor-faktor yang lainnya. Jadi pertimbangkan bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan. Contoh, apakah kekuatan tertentu ini dapat memanfaatkan peluang tertentu atau apakah kelemahan dapat meningkatkan risiko keancaman. Nah, kemudian yang terakhir itu menerapkan dan evaluasi strategi yang tepat. Nah, setelah menetapkan skala prioritas, perusahaan harus menggunakan informasi ini untuk merancang strategi yang sesuai dan mengevaluasi secara berkala dan menyesuaikan rencana strategi berdasarkan perubahan kondisi. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Apakah dapat menjawab? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih Mas Najmi. Ya, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari email, yaitu apa saja tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan strategi tingkat fungsional dan berikan cara menanganinya. Jadi implementasi strategi tingkat fungsional itu seperti strategi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Contohnya tuh kayak pertama ketidakselarasan antara departemen. Tantangan utamanya adalah mencapai keselarasan antara berbagai departemen fungsional. Misalnya departemen pemasaran mungkin memiliki prioritas yang berbeda dengan departemen keuangan. Cara mengatasinya komunikasi yang efektif antara departemen diperlukan, memastikan bahwa tujuan dan strategi perusahaan dipahami dan diterapkan di seluruh departemen. Pemimpin fungsional harus bekerja sama untuk mengidentifikasi keselarasan dan memperkuat sinergi antar departemen. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Implementasi strategi tingkat fungsional seringkali terbatas oleh ketersediaan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja. Cara mengatasinya menentukan alokasi sumber daya yang tepat berdasarkan prioritas strategis, fokus proyek atau inisiatif yang memberikan nilai tambahan terbesar bagi perusahaan. Selain itu, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik. Yang ketiga, ada perubahan budaya organisasi. Implementasi strategi fungsional seringkali memerlukan perubahan budaya organisasi yang dapat menimbulkan resistensi dari karyawan. Cara mengatasinya itu komunikasi yang jelas dan konsisten tentang tujuan strategi dan manfaat implementasi strategi fungsional. Memperlihatkan dukungan dan komitmen dari manajemen puncak serta memberikan pelatihan dan dukungan yang berorientasi. Dan yang terakhir ada ketidakpastian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan strategi fungsional telah dilakukan dengan cermat. Cara mengatasinya, fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian dan proses yang dapat menaikkan strategi dengan terhadap perubahan kondisi pasar terlibat dalam pemantauan dan analisis terhadap lingkungan bisnis dari perubahan secara dini. Halo, apakah suara saya terdengar? Bisa didengar, bisa. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Baik, tadi kayaknya ada kendala jaringan, Pak. Jadi saya ulangi lagi untuk pertanyaan dari email. Jadi pertanyaan itu, apa saja tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan strategi tingkat fungsional dan berikan cara menanganinya. Jadi implementasi strategi tingkat fungsional seperti strategi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, atau teknologi informasi. Contohnya itu pertama ada ketidakselarasan antara departemen. Tantangan utamanya adalah mencapai keselarasan antara berbagai departemen fungsional. Misalnya, departemen pemasaran mungkin memiliki prioritas yang berbeda dengan departemen keuangan. Cara mengatasinya itu
komunikasi yang efektif antara departemen diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan strategi perusahaan dipahami dan diterapkan di seluruh departemen. Pemimpin fungsional harus bekerjasama dengan mengidentifikasi keselarasan dan memperkuat sinergi antar departemen. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Implementasi strategi tingkat fungsional seringkali terbatas oleh ketersediaan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja. Cara mengatasinya menentukan alokasi sumber daya yang tepat berdasarkan prioritas strategis, fokus pada proyek atau inisiatif yang memberikan nilai tambah terbesar bagi perusahaan. Selain itu, mencari cara meningkatkan efisiensi operasional dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik. Yang ketiga, ada perubahan budaya organisasi. Implementasi strategi fungsional seringkali memerlukan perubahan budaya organisasi yang dapat menimbulkan resistensi dari karyawan. Cara mengatasinya, komunikasi yang jelas dan konsisten tentang tujuan strategis dan manfaat implementasi strategi fungsional, dan memperlihatkan dukungan komitmen dari manajemen puncak serta memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan pada karyawan untuk mengatasi perubahan. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan strategi fungsional yang telah direncanakan dengan cermat. Cara mengatasinya, fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian. Membangun sistem dan proses dapat menyesuaikan strategi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar atau industri. Jawaban saya untuk pertanyaan Imelda, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Tegar. Makasih jawabannya. Apa ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya? Dipersilakan. Kalau udah tidak ada, saya kembalikan lagi ke Pak Puji. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di bab ini tadi menjelaskan atau kita mencoba membahas tentang strategi tingkat fungsional ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas operasi perusahaan dan kemampuannya dalam mencapai efisiensi. Jadi selain meningkatkan kemampuan perusahaan, operasi perusahaan, juga bagaimana perusahaan itu mampu meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan kualitas, meningkatkan inovasi, dan juga daya tanggap terhadap pelanggan. Ya, karena perusahaan-perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang mampu meningkatkan efisiensi mereka. Dengan efisiensi artinya keunggulan bersaing itu akan tercipta. Dan ini merupakan sumber dari keunggulan bersaing perusahaan ya, hal-hal seperti kualitas tadi, efisiensi, kemudian inovasi, dan juga daya tanggap pelanggan itu semua sumber dari keunggulan bersaing perusahaan. Nah, kemudian pilihan yang terkait dengan strategi tingkat fungsional tadi juga dapat membangun sumber daya dan kemampuan yang meningkatkan kompetensi dari kompetensi yang khas ya, distinctive competencies perusahaan ya, istilahnya begitu. Nah, kenapa efisiensi? Ya, efisiensi itu ada kaitannya dengan skala ekonomi misalkan. Ya, skala ekonomi itu adalah pengurangan biaya unit yang terkait dengan skala output yang besar. Jadi ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar, ya. Jarang terjadi di perusahaan-perusahaan kecil karena membutuhkan jumlah tertentu dari produk yang dihasilkan. Jadi dengan skala ekonomis ya, atau economies of scale ya, skala keekonomian ya, mungkin gitu bahasa Indonesianya. Itu manajer dapat mengambil keputusan strategis seperti menekan harga, kemudian harga produk ya tentunya, kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bersaing di pasar, kemudian meningkatkan volume produksi, kemudian juga untuk memperoleh keuntungan besar. Jadi sumber skala ekonomis itu adalah
kemampuan untuk menyebarkan biaya tetap pada volume produk yang besar. Misalkan bangun mobil, ya mungkin produksi mobil 1, 2, 3 itu harganya masih mahal, ya. Kemudian produksi 10 harganya udah mulai cenderung menurun, ya. Produksi 20 menurun lagi, produksi 50 kok masih turun lagi, dicoba produksi 60 ternyata udah naik. Nah, berarti skala ekonomisnya itu 50 mobil gitu ya. Bisa jadi nanti pada 50 mobil itu kalau dihitung rata-rata per unitnya itu bisa 80% atau 70% dari kalau kita hanya memproduksi jumlah kecil mobil, ya seperti itu. Itu namanya skala ekonomis. Kemudian yang kedua sumber skala ekonomi adalah kemampuan perusahaan yang memproduksi dalam volume besar, ya. Jadi untuk mencapai pembagian kerja dan spesialisasi yang lebih besar tadi, ya. Karena itu perusahaan-perusahaan kecil jarang bisa mencapai hal itu. Kita selalu kalah dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian salah satu sumber skala ekonomi adalah kemampuan untuk menyebarkan biaya tadi, ya. Biaya tetap pada produksi yang besar. Misalkan Microsoft itu menghabiskan mengeluarkan ya jumlah yang signifikan untuk mengembangkan Windows 8, ya Windows 8 dengan lebih dari 90% atau kalau jumlah komputernya sekitar 1,6 miliaran gitu ya. Itu menggunakan sistem operasi Windows, ya. Microsoft kemudian dapat menjual Windows 8 dalam volume yang cukup besar, ya seperti itu. Jadi keberhasilan Microsoft dalam mencapai efisiensi dan profitabilitas itu terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan penjualan dengan cepat sehingga biaya tetapnya itu dapat tersebar di seluruh volume unit, ya yang besar, dan skala ekonomi dapat realisasikan. Wah, susah jadi. Nah, kemudian efisiensi dan skala ekonomi kita juga bisa melihat pada mobil Ford gitu ya, T-Ford itu. T-Ford itu juga mengenalkan itu produksi lama ya, tahun 23 kalau nggak salah. Nah, itu 1923. Jadi itu mengenalkan teknik produksi massal sehingga memungkinkan Ford ini untuk membagi pekerjaan perakitan ya menjadi tugas-tugas kecil, ya yang berulang yang memungkinkan spesialisasi dan peningkatan produktivitas karyawan, ya. Artinya apa ini? Sumber lain dari skala ekonomi adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi ya melalui volume yang besar tadi untuk mencapai pembagian kerja. Nah, di sini masalah pembagian kerja dan juga spesialisasi yang lebih besar. Jadi saya spesialisasinya apa, Anda spesialisasinya apa, masing-masing itu ada spesialisasinya sehingga kita sudah terbiasa mengerjakan itu. Jadi nggak butuh waktu lama karena sudah terbiasa, ya. Kemudian Ford juga mampu mendistribusikan biaya tetap untuk mengembangkan mobil dan menyiapkan mesin produksi dalam volume yang besar pula, ya. Jadi efisiensi ekonomis itu kurang lebihnya, jadi kalau kita gambarkan dalam kurva, skala ekonomi itu gini, ketika produksi meningkat, kemudian perusahaan mungkin mengalami ketika produksi meningkat biasanya skala ekonominya akan tercapai, ya harga terendah unit per unit itu akan tercapai. Tetapi kalau diteruskan kemudian itu juga akan mengalami namanya pada titik tertentu, ya itu akan mencapai yang disebut sebagai disekonomi, ya. Misalkan Nucor ya, Nucor itu perusahaan baja itu dia semakin besar. Ketika semakin besar perusahaan itu kok merasa nggak efisien gitu ya. Nah, kemudian
ada ide. Setelah dicek lagi, ternyata waktu 300-an orang itu nukor itu kok efisien gitu ya. Sekarang kenapa biayanya jauh lebih besar? Karena biaya birokrasi juga. Nah, akhirnya pemimpin nukor itu kemudian memecah lagi, ya, membangun pabrik-pabrik kecil yang menjadi 2 misalkan ya, yang tadinya kapasitasnya 600 dibangun menjadi kapasitas 300 dan itu efisiensinya juga kembali tercapai. Ya. Kemudian ada juga dengan learning effect, ya, kaitan efisiensi dengan learning effect, yaitu efek pembelajaran yang merujuk pada penghematan biaya yang ini timbul karena apa? Karena proses learning by doing. Kalau kita biasa menggunakan ya aplikasi tertentu, itu kita buka gitu aja cepat gitu ya. Tapi kalau nggak biasa itu lama. Itu namanya learning effect ya. Jadi dengan memproduksi berulang-ulang, SDM itu akan apal ya, akan apal, kemudian akan efisien dan juga akan cepat menyelesaikan ya, seperti itu. Jadi banyak cara yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, efisiensi juga kalau dulu kalau produknya beragam itu kemudian eh, menyulitkan perusahaan ya, karena produknya beragam, kemudian dia biayanya mahal juga. Ya, tetapi kemudian ditemukan ada sistem tertentu ya, teknologi tertentu yang kemudian meski teknologi fleksibel namanya, yang menyebabkan meskipun perusahaan itu lebih menghasilkan produk yang bermacam-macam, tetapi skalanya bisa masing-masing bisa dicapai ya. Jadi efisiensi perusahaan itu tetap aja dicapai. Misalkan ya ada perusahaan A itu biayanya lebih tinggi, tapi ada perusahaan B produknya yang mirip-mirip tetapi biayanya lebih rendah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga eh, efisiensi dan ya kurva pengalaman tadi udah ya. Kemudian tadi produk efisiensi dan fleksibel production system ya sudah. Jadi meskipun ya biasanya kalau kita itu memproduksi macam-macam produk itu biasanya kan mahal lagi gitu ya. Karena misalkan baju saya ini mestinya diproduksi 1000 tapi hanya saya produksi sekian ratus gitu. Jadi itu juga akan mahal ya. Tetapi sekarang dengan yang disebut flexible production system itu bisa mengatasi hal itu ya. Nah, kemudian lagi marketing ya, marketing itu juga penting ya. Jadi bagaimana kita bisa menarik pelanggan, itu juga membutuhkan keahlian tertentu ya. Jadi lamanya waktu konsumen itu juga kita mencari konsumen itu juga berpengaruh pada profit yang akan diterima ya. Apabila konsumen cepat berpindah, misalkan ada switching cost rendah. Misalkan saya namanya switching cost itu kalau saya biasa menggunakan Samsung, kemudian saya mau pindah ke apa itu iPhone, wah susah banget gitu ya, lama waktunya ya, harus belajar lagi ya, itu namanya switching cost. Kalau dari biaya maupun dari waktu yang dibutuhkan itu terlalu lama, itu orang nggak mau pindah ya, tetap setia pada Samsung. Tetapi kalau switching cost-nya rendah, orang gampang pindah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, apalagi tadi ya, saya kira ya tentu saja ada sistem produksi material yang bisa ditempuh baik teknologi maupun proses produksi ya, seperti just in time sistem, kemudian apa lean production kalau di Toyota seperti itu ya, juga bisa. Kemudian R&D itu dalam membantu inovasi itu penting ya. Jadi bagaimana inovasi-inovasi itu bisa dilakukan supaya perusahaan ini tetap unggul, karena
perusahaan lain bisa saja mencontoh kelebihan-kelebihan kita sekarang, tapi dengan adanya bantuan R&D, Research and Development, kita pasti akan jauh lebih unggul, ya. Nah, bagaimana kita menghindari inovasi-inovasi yang gagal tadi? Ya, tadi ada dijelaskan ya, inovasi yang gagal. Tapi sebelum itu kita jangan lupa selain riset and development itu ada human resource development, ya. Human resource development itu penting, ya. Karena tanpa dia kita tidak akan bisa memproduksi barang atau jasa, gitu ya. Kemudian sistem informasi manajemen, ya, sistem informasi manajemen itu juga bisa mengefisienkan logistik kita, ya. Kapan kita harus pesan dan lain sebagainya, ya, kapan harus datang ke tempat kita, tidak harus kita menyimpan di gudang sendiri, ya. Kemudian infrastruktur dan efisiensi, ya, infrastruktur itu juga penting karena ini menentukan konteks di mana kegiatan penciptaan nilai itu berlangsung, ya. Jadi pada dasarnya yang kita jual itu adalah nilai, ya, bukan barang tetapi nilai. Nah, tentu saja bagaimana kita mencapai superiority quality tadi, ya. Itu misalkan ya kita menerapkan production yang fleksibel dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus dapat membedakan produk dari pesaing, ya, kita membuat diferensiasi dengan produk-produk yang ada. Kemudian kita menghilangkan cacat, ya, menghilangkan cacat atau defect, ya. Defect itu ya jangan sampai produk-produk kita itu defect. Kemudian membuat produk kita berkualitas tinggi, ya, seperti itu. Jadi improving quality as excellent, gitu ya, seperti itu. Kemudian ya selanjutnya adalah bagaimana kita tadi kita memperoleh, ya, tentu saja peningkatan kualitas tadi sudah saya sebutkan, kemudian peningkatan produktivitas, kemudian perusahaan juga bisa menciptakan lebih banyak produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi jangan sampai kita memproduksi produk-produk yang kurang digemari oleh konsumen. Ya, tentu saja ini bagaimana caranya? Tentu saja kita menggunakan cara-cara seperti kita melakukan riset dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tadi ada juga bagaimana kita mengurangi, ya, karena disebutkan bahwa inovasi itu paling hanya berhasil 80 atau sampai 20%. Inovasi itu hanya berhasil 10 sampai 20%, gitu kan, kecil jumlahnya. Yang lain-lain yang sekitar 80% nggak berhasil, gitu ya. Nah, bagaimana mengurangi kegagalan ini, kegagalan inovasi, padahal kita butuh inovasi terus-menerus, ya. Karena itu ya proyek pengembangan produk-produk itu harus memenuhi kebutuhan atau ekspektasi pelanggan, ya. Kalau pelanggan membutuhkan ini, kita juga inovasinya harus sesuai. Kemudian produk yang baru dirancang pembuatannya tidak terlalu rumit, gitu ya. Jangan sampai rumit. Kalau rumit itu pasti membutuhkan biaya. Kemudian biaya pengembangan juga jangan dibiarkan melonjak tidak terkendali, ya. Harus ada pagar-pagarnya, besarnya sampai berapa, gitu ya. Kemudian tentu saja integrasi yang erat antara riset and development, pemasaran, keuangan, dan produksi. Ya, semuanya itu harus dikoordinasikan agar semuanya bisa terkendali. Dan tentu saja yang terpenting adalah bagaimana kepemimpinan kita itu bisa berorientasi atau mengajak perusahaan kita itu berorientasi pada pelanggan. Karena memfokuskan pada pelanggan itu sangat penting karena merekalah yang kemudian membeli produk-produk kita dan kemudian mengakibatkan adanya uang masuk pada kita, ya, seperti itu. Jadi itu kira-kira tambahan dari saya. Oke, terima kasih
Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Pak, buat yang materi 14 itu nanti Bapak bakal kirim lagi ya? Soalnya di e-book cuma sampai Oke, oke. 14. Oke, oke. Ya kita kayaknya nggak sampai kan kelompok 14 ya? Nggak sampai Iya, kelompok Pak. 14 kayaknya. Iya, cuma 13 ya? sampai 13 materinya. Oke, oke, oke ya. Ya, nanti coba itu kita sampai ujian terakhir itu berapa kali pertemuan? 16 kali kan? Iya, Pak, kayaknya 16 kali. Oke, 16 kali ditambah lagi 2 kali ujian UTS ya sama ujian Sama UAS. UAS. Ya, berarti 3 ya. Saya udah menjelaskan sekali, kemudian yang 2 UAS sama UTS, UAS gitu ya. Iya, Berarti oke, Pak. dikurangi 3 ya. 16 dikurangi 3 tinggal 13 ya. Iya, Oh, di ini kan aja, digabungkan dengan yang lain aja, yang kurang ya, yang lebih itu ya. iya, Pak, ya. Oke, makasih, Oke. Pak. Yuk. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan mau di screenshot. Iya, saya screenshot dulu ya. Oke. Buat yang mau on cam, boleh on cam dulu. Ayo yang bisa on cam. Jangan hanya pas penutupan aja keluarnya. Di awal kalau bisa ya. Saya screenshot ya. 1, Oke, 2, silakan. 3. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Minggu depan udah puasa kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar dan sehat semuanya. Amin. Terima Terima kasih kasih. juga, Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.